Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Pratama, NIM 180304085. Prodi Manajemen A2 Rek A semester 5. Baiklah, materi yang ingin saya jelaskan ialah jasa-jasa bank lainnya dan tugas-tugas Bank Indonesia. Adapun pengertian, menurut saya, pengertian jasa bank lainnya ialah selain untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, perbankan menyediakan suatu fasilitas-fasilitas lainnya untuk memudahkan para nasabah. Namun, hal ini juga melihat dahulu dari isi permodalan sampai dengan kesiapan dari personil dari pihak bank untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang diharapkan oleh nasabah. Selain itu, juga diperhatikan apakah bank tersebut kategori bank umum, BPR ataupun bank syariah. Keuntungan jasa-jasa bank menurut saya ialah biaya administrasi. Biaya ini dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Biasanya dikenakan untuk pengelolaan fasilitas tertentu. Biaya kirim. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang atau yang disebut dengan transfer, baik transfer dari dalam negeri maupun transfer dari luar negeri. Biaya tagih. Jasa yang dikenakan untuk menagih dokumen-dokumen milik nasabah seperti jasa clearing dan jasa inkasso. Biaya tagih ini dilakukan untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun dalam luar negeri. Selanjutnya ialah biaya provisi dan komisi. Biaya ini dibebankan kepada jasa kredit ataupun jasa transfer serta jasa-jasa atas bank kepada suatu fasilitas perbankan. Biaya sewa. Biaya ini dibebankan kepada nasabah yang menggunakan fasilitas safe deposit box, dan besarnya sewa tergantung dari besarnya safe deposit box yang dipakai. Adapun jenis-jenis jasa bank lainnya menurut saya ialah 1. Kiriman uang atau transfer. Kiriman uang atau transfer ini biasa kita gunakan sehari-hari atau bisa juga merupakan jasa pengiriman uang baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Sebagai contoh, saya sendiri mengirimkan uang kepada ayah saya sebesar 5 juta melalui Bank BRI, Bank Syariah ataupun Bank Mandiri melalui jasa transfer. Selanjutnya ialah clearing atau clearing, merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing atau penagihan warkat-warkat seperti cek yang berasal dari dalam kota. Inkasso. Inkasso merupakan jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari kota ataupun luar negeri. Contoh, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di dalam kota, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkasso. Selanjutnya ialah bank card. Bank card ini adalah kartu plastik atau yang bisa kita sebut dengan ATM yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat yang menyediakan fasilitas untuk ATM ini. Selanjutnya ialah traveling cheque yang dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan. Cek ini biasanya dipergunakan untuk orang-orang yang berpergian atau yang suka dengan traveling. Selanjutnya ialah letter of credit atau disebut dengan LC, merupakan salah satu jasa bank yang dipergunakan kepada masyarakat untuk mempelancarkan arus barang tersebut
dalam negeri. Materi yang kedua ialah tugas-tugas Bank Indonesia. Mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau cerminan dari perkembangan laju inflasi. Agar kestabilan ini rupiah dapat tercapai dan dapat terpelihara dengan baik, maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain ialah membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Selanjutnya, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan terakhir, mengatur dan mengawasi perbankan. Adapun hubungan dengan pemerintah diatur dalam UU nomor 23 tahun 1969. 1. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. 2. Untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. 3. Pemerintah wajib meminta pendapat BI dan atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan kegunaan ataupun keuntungan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan Bank Indonesia. Selanjutnya, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahan mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Selanjutnya, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia berkaitan dengan penerbitan surat-surat utang negara. BI dapat membantu penerbitan surat-surat negara yang diterbitkan pemerintah. Dan terakhir, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.